Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dasar DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol dengan dosen pengampu Pak Bapak Dedi Kiswanto Eskom Mkom. Untuk nama anggota kelompoknya, yang pertama ada saya Muhammad Rido, yang kedua ada Silvana Oyasi Ayu, dan yang ketiga ada Salsabila Zahra. Untuk pengertiannya sendiri, Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk memberikan konfigurasi otomatis kepada perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan IP. Protokol ini memungkinkan perangkat seperti komputer, smartphone, atau perangkat lainnya untuk mendapatkan informasi seperti alamat IP, subnet mask, gateway default, dan DNS secara dinamis dari server DHCP dalam jaringan. Dengan menggunakan DHCP, administrasi jaringan dapat lebih efisien karena tidak perlu mengkonfigurasi setiap perangkat keras secara manual. Sebagai contoh, ketika sebuah perangkat baru terhubung ke jaringan yang menggunakan DHCP, server DHCP akan memberikan konfigurasi yang diperlukan kepada perangkat tersebut secara otomatis. Protokol DHCP beroperasi berdasarkan model-model client server, di mana perangkat yang meminta konfigurasi atau klien akan mengirimkan permintaan pada server DHCP untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Selanjutnya untuk cara kerja DHCP sendiri dapat dijelaskan dalam beberapa langkah sederhana, yaitu yang pertama dari permintaan. Jadi ketika perangkat baru terhubung ke jaringan seperti komputer atau smartphone, perangkat tersebut mengirim permintaan DHCP ke jaringan untuk mendapatkan konfigurasi IP. Lalu pemberian alamat IP, server DHCP dalam jaringan menerima permintaan dari perangkat tersebut. Server DHCP memiliki daftar alamat IP yang tersedia untuk diberikan kepada perangkat baru. Selanjutnya adalah penugasan alamat IP. Server DHCP memberikan alamat IP yang tersedia kepada perangkat yang meminta selain alamat IP. DHCP juga memberikan informasi seperti subnet mask, gateway default, dan DNS server yang dapat digunakan oleh perangkat tersebut. Lalu untuk konfigurasi, di mana perangkat yang menerima konfigurasi dari server DHCP mengkonfigurasi penerimaan konfigurasi tersebut. Ini memastikan bahwa konfigurasi yang diberikan berfungsi dengan baik di jaringan. Dengan cara ini, DHCP memudahkan pengaturan jaringan karena administrator tidak perlu mengkonfigurasi setiap perangkat manual, terutama dalam jaringan yang memiliki banyak perangkat yang terhubung. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi utama DHCP adalah memudahkan pengolahan jaringan dengan memberikan konfigurasi otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan IP. Berikut ini adalah beberapa fungsi utama DHCP, yaitu yang pertama ada penugasan alamat IP. Jadi salah satu fungsi utama DHCP adalah memberikan alamat IP kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Ini memastikan bahwa setiap perangkat memiliki IP unik di jaringan. Lalu ada konfigurasi jaringan lainnya. Selain alamat IP, DHCP juga memberikan konfigurasi lainnya seperti subnet mask, gateway default, dan DNS server. Hal ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan benar dalam jaringan dan mengakses sumber daya jaringan seperti internet. Lalu manajemen dinamis, yaitu DHCP memungkinkan manajemen dinamis alamat IP di jaringan. Ini mengartikan bahwa alamat IP yang diberikan oleh DHCP dapat diberikan kepada perangkat yang berbeda secara dinamis saat perangkat baru terhubung atau saat alamat IP yang lama sudah tidak lagi digunakan. Lalu yaitu untuk penghematan waktu dan tenaga, di mana dengan menggunakan DHCP, administrator jaringan tidak perlu mengonfigurasi setiap perangkat secara manual dengan alamat IP dan konfigurasi lainnya. Ini menghemat waktu dan tenaga administrator, terutama dalam jaringan yang memiliki banyak perangkat terhubung. Yang terakhir, monitoring dan pengawasan. DHCP juga memungkinkan untuk monitor dan pengawas menggunakan alamat IP di jaringan. Ini membantu dalam mengidentifikasi masalah konflik alamat IP yang mungkin terjadi dalam jaringan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan DHCP, efisiensi pengelolaan jaringan. DHCP menghemat waktu dan upaya administratif dengan memberikan konfigurasi otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Hal ini sangat berguna dalam jaringan yang memiliki banyak perangkat. Pencegahan konflik alamat IP. Dengan menggunakan DHCP, resiko konflik alamat IP dapat diminimalkan karena server DHCP akan memastikan bahwa setiap perangkat
mendapatkan alamat IP yang unik. Manajemen dinamis DHCP memungkinkan alamat IP untuk dialokasikan secara dinamis. Artinya, alamat IP yang tidak lagi digunakan dapat dikembalikan ke pool alamat yang tersedia untuk digunakan oleh perangkat lain. Pembaruan konfigurasi otomatis. Jika ada perubahan konfigurasi jaringan seperti perubahan subnet mesh atau DNS server, DHCP dapat secara otomatis memperbarui konfigurasi pada perangkat yang terhubung. Selanjutnya, kekurangan. Single point of failure. Jika server DHCP mengalami masalah atau kegagalan, maka perangkat baru yang terhubung ke jaringan tidak akan dapat menerima konfigurasi yang diperlukan, mengakibatkan gangguan pada akses jaringan. Ketergantungan pada infrastruktur. Penggunaan DHCP membuat jaringan bergantung pada infrastruktur server DHCP. Jika infrastruktur ini tidak berfungsi dengan baik, maka pengaturan jaringan dapat terganggu. Pengaturan awal yang rumit. Meskipun DHCP menyederhanakan pengelolaan jaringan, pengaturan awal server DHCP dan konfigurasi yang tepat membutuhkan pemahaman yang baik tentang protokol dan kebutuhan jaringan. Potensi overload. Dalam jaringan yang sangat besar dengan banyak perangkat yang terhubung, server DHCP dapat mengalami beban kerja yang tinggi, yang dapat mengakibatkan kinerja yang lambat atau waktu respon yang lebih lama bagi perangkat yang baru terhubung. Jadi untuk kesimpulan dari materi yang dijabarkan tadi, dapat disimpulkan bahwa DHCP memiliki beberapa kelebihan, seperti efisiensi dalam pengelolaan jaringan, pencegahan konflik antar alamat IP, manajemen dinamis, dan pembaruan konfigurasi otomatis. Namun, terdapat juga beberapa kekurangan, seperti ketergantungan pada infrastruktur DHCP, potensi single point of failure, pengaturan awal yang rumit, dan potensi overload pada server DHCP dalam jaringan besar. Meskipun demikian, penggunaan DHCP secara umum memberikan lebih banyak manfaat daripada kerugian dalam pengelolaan jaringan yang efisien dan dinamis. Dengan pemahaman yang baik tentang protokol ini dan pengaturan yang tepat, DHCP dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam menyediakan konfigurasi otomatis pada perangkat yang terhubung ke jaringan IP. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.